nggak kenapa ban yang terlalu lama terpapar sinar matahari bisa meledak? Hal itu terjadi karena udara yang di dalam ban tersebut mengalami penyusutan. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan dibahas kali ini loh. Materi apa ya kira-kira? Mari kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita belajar tentang teori kinetika. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Teori kinetik gas menjelaskan bahwa setiap zat memiliki atom ataupun molekul. Atom ataupun molekulnya bergerak secara terus-menerus dan tidak beraturan. Teori kinetik gas adalah teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan tumbukan molekul, bukan berdasar pada gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Pengertian gas ideal. Gas ideal merupakan sekelompok partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lainnya. Itu artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak dengan acak. Di ruangan tertutup, keadaan sebuah gas ideal akan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul. Ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan tentang keterkaitan antara keempat besaran tersebut. Kira-kira apa saja ya hukum-hukumnya? Yang pertama, ada hukum Boyle, bunyinya jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume. Yang kedua ada hukum Careless, jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Yang ketiga ada hukum Gay-Lussac, bunyinya jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Berikut sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, partikel gas selalu bergerak secara acak atau sembarang. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik atau interaksi antar molekul. Yang keempat, ukuran molekul gas dapat diabaikan terhadap ukuran-ukuran ruangan tempat gas berada. Yang kelima, partikel gas terdistribusi merata dalam ruangan. Yang keenam, tumbukan antar partikel bersifat lenting sempurna. Dalam gas ideal tekanan, suhu dan kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Materi yang aku sampaikan sudah selesai nih. Mari kita latihan soal yuk teman-teman. Soal pertama, volume tabung B 2 kali volume tabung A. Keduanya berisi gas ideal. Volume tabung penghubung dapat diabaikan. Gas pada tabung A bersuhu 300 K jika jumlah molekul dalam tabung A adalah N dan jumlah molekul dalam tabung B adalah 3N. Suhu gas dalam tabung adalah, penyelesaiannya diketahui VB sama dengan 2VA, TA sama dengan 300 K, NA sama dengan N, NB sama dengan 3N. Yang ditanya adalah TB. Jawab, VA per TA sama dengan VB per TB, VA per 300 sama dengan 2VA per TB, 1 per 300 sama dengan 2 per TB, TB sama dengan 300 dikali 2, jadi TB nya adalah 600K. Jawaban yang benar adalah E, 600K. Soal kedua, gas dalam ruang tertutup bersuhu 42 derajat Celcius dengan tekanan 7 atm, memiliki volume 8 liter. Setelah gas dipanaskan sampai 87 derajat Celcius, ternyata tekanan gas naik sebesar 1 atm. Volume gas sekarang adalah, penyelesaian diketahui T1 sama dengan 42 derajat Celcius menjadi 315 derajat K. T1 sama dengan 7 atm, V1 nya sama dengan 8 liter. T2 sama dengan 87 derajat Celcius menjadi 360 derajat K. P2 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8 atm. Ditanya V2.
Jawab, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. 7 dikali 8 per 315 sama dengan 8 dikali V2 per 360. 7 per 315 sama dengan V2 per 360. 7 dikali 360 sama dengan V2 dikali 315. V2 sama dengan 7 dikali 360 per 315. V2 nya sama dengan 8 liter. Jadi jawabannya adalah C, tetap. Soal yang ketiga, 2 mol gas mula-mula menempati ruang V dan tekanannya P. Gas tersebut dimampatkan secara isotermal pada suhu 227 derajat Celcius, sehingga volume akhir gas tersebut menjadi setengah dari volume awalnya. Tentukan tekanan gas pada keadaan akhir. Penyelesaiannya, diketahui proses isotermik P1 sama dengan P, V2 sama dengan 1 setengah V1, ditanya adalah P2. Jawabannya, pada proses isotermik berlaku hukum Boyle. P2 dikali V2 sama dengan P1 dikali V1. P2 dikali 1 setengah V1 sama dengan P dikali V1. P2 dikali 1 setengah sama dengan P. P2 sama dengan 2P. Jadi jawabannya adalah D, 2P. Lanjut ke soal keempat. Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan vertikal gas di dalamnya V. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 2T, maka kecepatan partikel tersebut menjadi. Penyelesaiannya, diketahui T1 sama dengan T, V1 sama dengan V, T2 sama dengan 2T. Yang ditanya adalah V2. Jawabannya, kecepatan efektif partikel gas ideal V sama dengan akar, buka kurung 3kT per M tutup kurung. Kecepatan efektif sebanding dengan akar suhu mutlaknya. V2 per V1 sama dengan akar T2 per akar T1. V2 per V1 sama dengan akar, buka kurung T2 per T1 tutup kurung. V2 sama dengan akar, buka kurung T2 per T1 tutup kurung dikali V1. V2 sama dengan akar, buka kurung 2T per T tutup kurung dikali V. V2 sama dengan akar 2 dikali V. V2 sama dengan V akar 2. Jika suhu mutlak dijadikan 2 kali, kecepatan efektif partikel gas menjadi akar 2 kali. Jadi, jawaban yang benar adalah A, akar 2V. Soal kelima. Gas dalam ruangan tertutup bersuhu 27 derajat Celcius, tekanan 4 atm, dan volumenya 3 liter. Apabila gas dipanaskan sampai 125 derajat Celcius dan tekanan naik 1 atm, maka volume gas berubah menjadi. Penyelesaiannya, diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius menjadi 300 derajat K. T1 sama dengan 4 atm, V1 nya sama dengan 3 liter. T2 sama dengan 125 derajat Celcius sama dengan 398 K. K delta P sama dengan 1 atm, P2 nya sama dengan 5 atm. Yang ditanya adalah V2. Jawabannya, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. 4 dikali 3 per 300 sama dengan 5 dikali V2 per 398. V2 sama dengan 4 dikali 3 dikali 398 per 1500. V2 sama dengan 3,184 liter. Jadi jawabannya adalah E, 3,184 liter. Soal ke-6. Pada kondisi awal partikel gas yang berada dalam ruang tertutup memiliki tekanan P, volume V, dan suhu T. Jika gas volumenya diubah menjadi 3/4V dan suhu diubah menjadi 2T, maka perbandingan tekanan awal dengan tekanan setelah V dan T diubah adalah. Penyelesaian, diketahui P1 sama dengan P, V1 sama dengan V, T1 sama dengan T. V2 nya sama dengan 3/4V, T2 nya sama dengan 2T. Yang ditanya adalah P2. Jawabannya, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P dikali V per T sama dengan P2 dikali buka kurung 3/4V tutup kurung per 2T. P sama dengan P2 dikali buka kurung 3/4 tutup kurung per 2. P sama dengan P2 dikali 3 per 8. P2 sama dengan 8 per 3P.
Maka perbandingan antara tekanan awal dan akhir adalah P1 per P2 sama dengan P per buka kurung 8/3 tutup kurung P sama dengan 3/8. P1 banding P2 sama dengan 3/8. Jadi jawabannya adalah D, 3/8. Soal ke-7. Partikel-partikel gas oksigen di dalam tabung tertutup pada suhu 20 derajat memiliki energi kinetik 2140 Joule. Untuk mendapat energi kinetik 6240 Joule, kita harus menaikkan suhunya menjadi penyelesaiannya diketahui EK1 sama dengan 2140 Joule, EK2 nya 6420 Joule, T1 nya sama dengan 293 K. Yang ditanya adalah T2. Jawabannya energi kinetik partikel gas ideal EK sama dengan E K dikali T. EK sebanding dengan suhu mutlaknya. EK2 per EK1 sama dengan T2 per T1. T2 sama dengan buka kurung EK2 per EK1 tutup kurung dikali T1. T2 sama dengan buka kurung 6420 per 2140 tutup kurung dikali 293. T2 sama dengan 3 dikali 293. T2 sama dengan 879 K sama dengan 606 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E, 606 derajat Celcius. Lanjut ke soal 8. Suatu sistem gas berada dalam ruangan yang fleksibel. Pada awalnya gas berada pada kondisi P1 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. T1 sama dengan 27 derajat Celcius dan V1 nya sama dengan 12 L. Ketika menyerap kalor dari lingkungan secara isobarik, suhunya berubah menjadi 127 derajat Celcius. Volume gas sekarang adalah, penyelesaiannya diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius menjadi 273 ditambah 27 derajat Celcius menjadi 300 derajat K. T2 sama dengan 127 derajat Celcius menjadi 273 ditambah 127 derajat Celcius menjadi 400 derajat K. V1 nya sama dengan 12 liter menjadi 12 desimeter kubik. Yang ditanya adalah V2. Jawabannya teori kinetik gas, hukum Diels-Lewis dan Boyle. Dalam kurung P1 dikali V1 per T1 sama dengan dalam kurung P2 dikali V2 per T2. Karena tekanan sama, maka bisa kita hilangkan persamaan menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 12 liter per 300 derajat K sama dengan V2 per 400 derajat K. 4800 liter derajat K menjadi 300 derajat K V2. V2 sama dengan 4800 liter derajat K per 300 derajat K. V2 sama dengan 16 liter menjadi 16 desimeter kubik. 16 desimeter kubik menjadi meter kubik. 16 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik menjadi 1,6 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-9. Besarnya energi kinetik rata-rata partikel gas yang memiliki suhu 27 derajat Celcius adalah, penyelesaiannya diketahui K sama dengan 27 derajat Celcius, T sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 J per K. Ditanya EK, jawabannya jadikan C min K. 5 per 5 dikali 27 dalam kurung ditambah 273. 27 ditambah 273 sama dengan 300 derajat K. EK sama dengan 3 per 2 dikali KT. EK sama dengan 3 per 2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 300. EK sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 450. EK sama dengan 621 dikali 10 pangkat min 23 Joule. EK sama dengan 6,21 dikali 10 pangkat min 21. Jadi jawabannya adalah C, 6,21 dikali 10 pangkat min 21. Soal ke-10. Gas ideal di dalam ruang tertutup bersuhu T Kelvin mengalami penurunan suhu setengah T Kelvin.
Tentukan perbandingan energi kinetik partikel sebelum dan sesudah penurunan suhu adalah. Jawabannya EK sama dengan 3/2 kT. Jadi EK berbanding lurus dengan T. Karena mengalami penurunan suhu menjadi setengahnya, jadi perbandingan energi sebelum dan sesudah penurunan suhu adalah 2/1. Jawabannya adalah D. Soal ke-11. Pada keadaan normal, T sama dengan 0 derajat Celcius dan P sama dengan 1 atm. 5 gram gas argon HR sama dengan 40 mempunyai volume sebesar 1 atm sama dengan 105 N per M kuadrat. R sama dengan 8,314 J per K mol. Jawabannya, saat STP 0 derajat Celcius 1 atm, V sama dengan N dikali 22,4 liter. V sama dengan dalam kurung 5/40 dikali 22,4 sama dengan 2,8 liter. Jadi V-nya 2,8 liter dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jawabannya adalah B. Soal ke-12. Besar energi dalam 4 mol gas monoatomik pada suhu 400 K adalah R sama dengan 8,31 J per mol K. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 4, R-nya sama dengan 8,31 J per mol K. Yang ditanya adalah U. Jawabannya U sama dengan 3/2 dikali N dikali R dikali T sama dengan 3/2 dikali 4 dikali 8,31 dikali 400 sama dengan 19.944 Joule. Jawaban yang benar adalah B. Soal ke-13. Sebuah silinder yang volumenya 1 meter kubik berisi 1 mol gas helium pada suhu minus 1730 derajat Celcius. Apabila helium dianggap gas ideal, berapakah tekanan gas dalam silinder? R-nya sama dengan 8,31 J per mol K. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 1 meter kubik, N-nya sama dengan 1 mol, T-nya sama dengan minus 1730 derajat Celcius, T-nya sama dengan minus 1730 derajat Celcius ditambah 273 K sama dengan 100 K. R-nya sama dengan 8,31 J per mol K. Yang ditanya adalah P. Tentukan tekanan gas di dalam silinder. Jawabannya sesuai dengan persamaan gas ideal P V sama dengan N RT, sehingga PV sama dengan N dikali R dikali T, P sama dengan N dikali R dikali T per V. P sama dengan 1 dikali 8,31 dikali 100 per 1. P sama dengan 831 PA. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal ke-14. Dalam tabungku terdapat sejenis gas ideal. Jika diketahui tekanan udara luar 75 cmHg, volume gas 50 cm kubik dan suhunya 27 derajat Celcius. Volume gas pada suhu min 3 derajat Celcius jika tekanannya 90 cmHg. Jawabannya P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. 75 dikali 50 per 300 sama dengan 90 dikali V2 per 270. 27.000 dikali V2 sama dengan 1.012.500. V2 sama dengan 37,5 cm kubik sama dengan 35 cm kubik. Jadi jawabannya adalah D, 35 cm kubik. Lanjut ke soal 15. Diketahui volume tabung B 2 kali volume tabung A. Keduanya terisi gas ideal. Volume tabung penghubung dapat diabaikan. Gas A berada pada suhu 300 K. Bila jumlah molekul dalam A adalah N dan jumlah molekul B adalah 3N, maka suhu gas dalam tabung B adalah. Penyelesaiannya diketahui VB sama dengan 2VA, TA sama dengan 300 K, NA sama dengan N, NB sama dengan 3N. Yang ditanya adalah TB. Jawab VA per TA sama dengan VB per TB, VA per 300 sama dengan 2 VA per TB, 1 per 300 sama dengan 2 per TB, TB sama dengan 300 dikali 2, jadi TB nya adalah 600K.
Jawaban yang benar adalah E, 600 K. Soal ke-16. Tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N per 3V EK. P sama dengan tekanan PA, N sama dengan jumlah molekul partikel gas, V sama dengan volume gas, EK sama dengan energi kinetik rata-rata molekul J. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas adalah jawabannya C. Volume gas dalam tabung tidak berubah jika tekanan gas berubah. Soal ke-17. Tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan sebagai P sama dengan 2N per 3V EK. P sama dengan tekanan PA, N sama dengan jumlah molekul partikel gas, dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul J. Berdasarkan persamaan ini, pernyataan yang benar adalah E. Jika volume gas bertambah, maka tekanan gas akan berkurang. Soal ke-18. Gas ideal yang berada dalam suatu bejana dimampatkan, ditekan, maka gas akan mengalami. Jawabannya adalah C. Kenaikan suhu. Lanjut ke soal 19. Sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi pembahasannya isokorik, volume konstan, hubungan antara energi kinetik rata-rata EK dan suhu T. Gas dinyatakan melalui persamaan di bawah. EK sama dengan 3/2 kT. Keterangannya EK sama dengan energi kinetik, T sama dengan suhu, 3/2 sama dengan konstanta, K sama dengan konstanta Boltzmann. Jadi jawabannya adalah E, 4 kali semula. Soal ke-20. Suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan EK sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka jawabannya adalah C. Semakin tinggi suhu gas, gerak partikel gas semakin cepat. Soal ke-21. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas di dalam ruang tertutup: 1. Tekanan, 2. Volume, 3. Suhu, 4. Jenis zat. Pernyataan yang benar adalah B. 1 dan 3. Soal ke-22. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan molekul gas. 1. Partikel-partikelnya bergerak secara acak. 2. Energi antar partikel mengalami perubahan karena tumbukan. 3. Gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan. 4. Tumbukan yang terjadi antar partikel bersifat lenting sempurna. 5. Saat terjadi tumbukan, partikel gas mengalami perubahan kecepatan karena memindahkan sebagian energi ke dinding. Pernyataan-pernyataan di atas yang sesuai dengan sifat gas ideal adalah B. 1, 3, dan 4. Soal ke-23. Sejumlah gas ideal dipanaskan dalam sebuah silinder penghisap pada tekanan tetap. Maka 1. Volume gas bertambah, 2. Tekanan gas konstan, 3. Volume dan temperatur berbanding lurus, 4. Massa gas konstan. Pernyataan yang benar adalah E. Semua benar. Soal ke-24. Partikel-partikel gas ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut kecuali. Soal ke-24. Partikel-partikel gas ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut kecuali E. Tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak. Soal yang terakhir, partikel-partikel gas ideal mempunyai sifat antara lain: 1. Selalu bergerak bebas, 2. Tidak saling tarik-menarik antar partikel, 3. Tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak, 4. Bila bertumbukan lenting sempurna. Pernyataan di atas yang benar adalah nomor E, 1, 2, dan 4. Ternyata fisika itu mudah ya teman-teman, jika kita sering berlatih dan sering mempelajarinya. Maka pesan dari saya, teruslah semangat dalam mempelajari ilmu fisika, karena segala sesuatu yang ada di fisika sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi, dengan kita mempelajari teori kinetik gas, kita dapat lebih memperhatikan tentang lingkungan sekitar kita, dan kita dapat menerapkan gas ideal dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.